Sahabat DKB sedang dapat jumpa dengan saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu yang aktual di tengah-tengah masyarakat, masalah sosial, politik, masalah keagamaan, dan tentu saja dari perspektif iman Kristen, dan juga membahas perkembangan pemikiran dalam dunia teologi maupun ajaran gereja, supaya dengan demikian kita dapat mengenali situasi kita dengan semakin baik dan meresponsnya dengan semakin tepat. Nah, dalam jumpa kali ini kita akan berbicara tentang resiliensi dan COVID-19. Dan untuk membahas topik ini telah bersama-sama dengan kita narasumber kita, Bapak Pendeta Andri Purnawan dari Surabaya. Selamat jumpa Pak Andri. Selamat jumpa Pak Arlianus. Bagaimana kabarnya? Apa kabar Surabaya, Pak? Oh, Surabaya sudah semakin baik. Ada banyak giat vaksin, semakin banyak orang yang divaksin. Jadi keadaan semakin terkendali begitu COVID-nya ya? Betul. Gereja mengambil bagian dalam proses-proses upaya seperti itu, Pak? Ya, gereja sangat aktif bekerja sama dengan banyak elemen di masyarakat, mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan program-program vaksin. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di Surabaya, domisilinya di Surabaya, tetapi KTP-nya tidak Surabaya. Iya, itu kan tidak menjadi prioritas pemerintah. Oke, sahabat DKB, Pak Pendeta Andri adalah pendeta GKI yang melayani di GKI Darmo Satelit Surabaya, dan beliau menyelesaikan pendidikan teologinya di UKDW, Fakultas Teologi dalam jenjang S1 dan S2 di Boston University. Dia mendapat gelar Master Theological Studies dari Boston University. Dan sekarang Pak Pendeta Andri juga adalah menjadi salah seorang ketua PGIW di wilayah Jawa Timur. Nah, Pak Pendeta Andri, kita berbicara tentang resiliensi, Pak, dan COVID-19. Nah, saya melihat bahwa selain kematian, sebenarnya ada banyak dampak lain dari COVID-19 ini. Ya. Bukan hanya masalah terpapar, tapi masalah ekonomi, berbagai macam persoalan muncul berbarengan dengan COVID-19 atau dibawa oleh COVID-19. Nah, apakah yang dapat membuat seseorang dapat terus sebutlah bertahan dalam menghadapi dampak yang berwajah banyak dari COVID-19 ini, Pak? Ya, salah satu aspek yang terpenting, Pak Arlianus, yang membedakan antara mereka yang tumbang dan yang bertahan adalah ketangguhan. Ketangguhan? Ya, ketangguhan mental, ketangguhan spiritual, dan itulah resiliensi. Daya tahan ya? Betul. Daya kemampuan untuk bertahan itu disebut resiliensi. Ya, resiliensi itu kan sebetulnya kalau arti harafiahnya itu bounce back. Jadi kalau kita melenting ya, kita bisa melenting kembali, punya daya lenting begitu. Ya. Bukan hanya bertahan berarti sebenarnya orang punya resiliensi itu. Betul. Kalau orang bertahan itu salah satu dimensi resiliensi adalah endurance, ketahanan dalam menanggung sesuatu. Tapi resiliensi itu melampaui endurance karena dia bukan hanya bertahan, tetapi dia bisa menyesuaikan diri. Tangguh bukan hanya kuat, namun mampu beradaptasi ketika berhadapan dengan tekanan yang bersifat eksternal maupun internal. Itulah resiliensi. Kalau gitu apa sih Pak, atau bagaimana kita mengenali orang-orang yang punya resiliensi? Apa yang menandai mereka yang sebutlah yang seseorang yang punya resiliensi itu, Pak? Ya, kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang resiliensi itu kan sebetulnya sudah dimulai sejak 40 tahun yang lalu, Pak Arlianus. Itu dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Norman Karmesi. Sekarang ini beliau menjadi profesor emeritus di Universitas Minnesota di Amerika. Pada saat itu Karmesi melakukan studi meneliti anak-anak yang diasuh dan tumbuh bersama dengan orang tua yang punya problem skizofrenia. Dan banyak orang menganggap bahwa kalau orang tuanya skizofren, anaknya ya akan mengalami gangguan kejiwaan
yang sama. Tapi ternyata menurut penelitiannya Garmesi, anak-anak itu bisa tumbuh secara baik, tidak mengalami skizofrenia, dan ia berkesimpulan bahwa ketangguhan tertentu yang ada di dalam diri anak-anak itu berperan besar bagi kesehatan mental mereka. Dan penelitian ini dalam perkembangannya dikembangkan dengan sebuah ciri karakter orang yang resilience itu ada 3, Pak Adrianus. Yang pertama, ia menerima atau mampu berdamai dengan kenyataan. Dan banyak orang kan biasanya ketika menghadapi tekanan, kehilangan, kegagalan, orang cenderung menolak itu, denial. Mereka menyangkali, betul. Dan orang-orang yang menyangkali ini pada akhirnya akan berakhir pada keputusasaan. Sementara orang-orang yang dengan cepat bisa menyesuaikan diri, menerima kenyataan, mereka akan justru kuat. Dan ciri orang yang mau menerima kesusahan, menerima kenyataan itu, mereka biasanya mampu menjembatani kesusahan hari ini, mampu mengakuinya, tetapi dalam waktu yang sama ia percaya bahwa hidup itu tidak akan melulu susah. Bahwa ya, hari ini saya gagal. Ya, hari ini ada kesusahan. Saya mengalami penurunan penghasilan atau bahkan menjadi pengangguran karena keadaan. Tetapi ia mampu menjembatani itu. Bahwa di masa depan, aku harus lebih baik dari sekarang. Jadi pengakuan bahwa masa sekarang ini buruk, sekaligus optimisme bahwa masa depan itu tidak selamanya buruk. Itu orang yang menerima kenyataan. Dan salah satu tokoh yang bicara tentang acceptance atau bagaimana kita menerima kenyataan itu adalah Viktor Frankl, Pak Arli. Jadi kita akan mengenal ya, Frankl itu punya sebuah teori yang menarik yang namanya meaning terapi. Meaning terapi, oke. Ya, meaning terapi itu bagi Frankl adalah begini, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mencari makna. Apa maknanya dalam peristiwa hidup ini? Kita merangkul sesuatu, tetapi kemudian kita merenungkan apa maknanya. Bahkan dalam situasi yang paling hopeless, seolah-olah berhadapan dengan nasib yang tidak dapat diubah sekalipun, makna itu akan muncul ketika seorang juga mampu merumuskan tujuan. Misalnya, kaitannya dengan COVID-19, banyak orang kan bertanya mengapa? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan mengizinkan bencana ini? Tetapi pertanyaan mengapa itu tidak cukup untuk mencari makna. Pertanyaannya juga harus bagaimana saya bisa melewati ini. Bukan hanya why, tetapi how. Dan bagaimana itu akan membuat orang memandang ke depan, lalu menciptakan tujuan-tujuan yang konkret. Dan itulah yang membuat orang bisa menerima kenyataan, bertahan, tetapi juga sekaligus melangkah. Dan karakter yang kedua dari seorang yang resilience itu biasanya dia punya keyakinan dan iman yang mendalam. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Karena dia yakin bahwa hidup itu bukan hanya hal yang buruk, tetapi hidup juga adalah hal yang baik. Dia mengimani ada Tuhan, maka dia percaya bahwa ada kuasa lain begitu yang akan menolong dia. Biasanya dalam kondisi-kondisi terburuk kan orang sulit ya melihat kuasa yang lain. Misalnya ketika anggota keluarganya sakit, tidak ada yang menolong, rumah sakit penuh, tidak ada oksigen, dan pada akhirnya anggota keluarga itu meninggal. Mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang tetap yakin bahwa keadaanku yang seperti ini pun itu merupakan bagian dari kebaikan Tuhan.
Nah, ini iman yang mendalam menurut saya. Dan yang ketiga, ciri orang resilience itu adalah mampu berimprovisasi terhadap keadaan. Berapa waktu lalu Pak Arli, Koster GKI Darmo Satelit itu meninggal dunia. Jadi dia sudah 30 tahun lebih ya menjadi Koster, mengabdi dan bersama dengan keluarganya. Dan ketika ia meninggal, istrinya itu cepat sekali berpulih. Pada saat suaminya meninggal ya sudah, saya melihat sendiri seperti orang yang kehilangan semangat, ya kaget, betul-betul merasa hampa, bahkan tidak berdaya, tapi hanya dalam hitungan hari, tidak sampai seminggu, saya melihat istri Koster itu sudah beraktivitas kembali, bersosialisasi, lalu bahkan juga bisa menunaikan tugasnya. Dan saya bertanya, Mbak, apa yang membuatmu itu kok cepat sekali, apa nggak susah ditinggal suami? Lalu dia berkata, ya tadinya saya pikir, apa saya bisa hidup tanpa suami saya? Saya pengen nyusul saja. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya begini terus, suamiku tidak bisa hidup lagi, nanti anak-anakku tambah ikut susah, aku kena stroke, karena ini orang sederhana ya, cara berpikirnya begitu. Dan pada saat itu juga aku langsung bangkit. Ya sudah, harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Itulah yang dinamakan kemampuan berimprovisasi. Ketika kita berhadapan dengan hidup yang seolah-olah tidak memberi pilihan, kita tidak menuntut hidup yang berubah, tetapi kita yang mengubah diri dengan tantangan itu. Tadi ketika Pak Andi menjelaskan, ada 3 ya Pak karakter orang yang punya resiliensi itu. Ketika menjelaskan yang kedua soal keyakinan, iman yang luar biasa itu kan, orang yang punya iman yang luar biasa. Saya tadi bertanya, apakah iman di sini selalu berkaitan dengan Allah yang diyakini oleh kalangan beragama? Artinya apakah orang yang tidak punya iman tidak akan memiliki resiliensi, Pak? Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik. Orang yang beragama percaya bahwa hidupnya itu ada di dalam kendali the supreme power, kekuatan atau ya istilahnya kuasa dari tempat yang lebih tinggi. Sementara orang yang tidak beragama, mereka tetap punya iman dalam arti tertentu, yaitu sebuah power yang berbentuk keyakinan. Di Amerika, saya pernah bergaul dengan komunitas orang-orang yang mengaku diri agnostik dan ateis. Dulunya saya berpikir bahwa orang-orang agnostik, orang-orang ateis itu cenderung pesimistik dan fatalistik. Namun ternyata berdasarkan pengalaman saya, mereka justru menjadi orang-orang yang selalu mengupayakan yang terbaik, mendorong dirinya untuk bisa melampaui keadaan, sebab mereka sadar tidak ada yang dapat menolong mereka jika bukan mereka sendiri. Nah, saya menyebut itu sesungguhnya juga adalah sebuah iman, walaupun mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau kita memahami iman itu kan bersandar, berpegang teguh, tetapi mereka bersandar pada dimensi yang menurut saya juga supranatural, yang mereka sendiri tidak akui, tidak sadari, tetapi mereka bersandar ke sana. Bukan pada diri sendiri ya Pak Andri. Tadi kan mengatakan mereka yakin bahwa mereka bisa. Betul. Ada iman yang teistik, ada iman yang non teistik begitu? Ya, betul. Betul sekali. Contoh paling gampang itu kan agama Buddha misalnya. Kalau kita bicara diskusi tentang kehidupan beriman. Buddha itu kan non-theistic religion. Jadi konsep tentang Allah dan seterusnya itu tidak ada sebetulnya. Baru di sekitar tahun 79-an kalau di Indonesia, dalam rangka menyesuaikan dengan sila pertama, maka dimunculkan konsep Adi Buddha.
yang itu merupakan representasi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Buddha secara umum, secara universal, mereka non-teistik, namun mereka punya semacam perangkat keyakinan di mana perasaan menderita, kehilangan, kesedihan, itu hanyalah ilusi. Dan itu bagi saya adalah iman juga. Karena kan melampaui apa yang dapat diukur oleh mereka. Tetapi perangkat-perangkat itu banyak menolong orang-orang Buddha, bahkan saudara kita di Indonesia, di Surabaya terutama ya, dengan Buddhist Center-nya itu justru memberikan karya solidaritas yang sangat luar biasa. Mereka menghimpun dana, mereka meringankan beban yang terlemah di saat COVID ini, dan bahkan sampai sekarang mereka terus melakukan suplai, memberikan kiriman semacam sembako, makanan, ya charity. Gitu. Nah, itu menurut saya lahir dari sebuah resiliensi. Mereka yakin dengan melakukan itu, mereka menjadi lebih kuat bahkan. Jadi saya berdiskusi. Saya berharap Pak Andri supaya gampang dicerna oleh para sahabat DKB, memberi definisi tentang apa yang kita maksud dengan iman dalam kaitan karakter orang yang punya resiliensi ini, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arya Larosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang resiliensi dan COVID-19 bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Andri Purnawan dari Surabaya. Pak Andri, sedikit menyambung apa tadi yang saya tanyakan di akhir segmen yang pertama. Untuk menolong para sahabat YKB memahami dengan baik arti beriman dalam salah satu karakter yang dimiliki oleh orang punya resiliensi. Apa sih Pak definisi iman di dalam percakapan kita ini? Orang Kristen kan sudah terbiasa memeluk definisi bahwa iman itu adalah anugerah, iman itu adalah karya Roh Kudus, iman itu bersumber dari kekuatan di luar manusia. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang konteks resiliensi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun punya keyakinan yang melampaui nalar dan logika mereka. Jadi ini menarik bagi saya untuk kita akui, karena biasanya orang-orang Kristen atau orang beragama cenderung melakukan justifikasi kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau punya sistem keagamaan yang berbeda sebagai orang-orang yang tidak punya keyakinan.
Sederhananya, resiliensi itu hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan itu berhubungan dengan kemampuan untuk melihat melampaui realita yang terlihat. Jadi setiap orang yang mampu melihat melampaui realita yang ada, itu dalam konteks pembicaraan kita saya menyebutnya punya iman. Tapi ini berbeda dengan konsep iman Kristen ya tentunya. Karena misalnya, kalau kita sedang susah, tetapi kesusahan itu bisa dilihat sebagai sebuah alat untuk membawa kita pada tahap kehidupan yang baru, maka itu disebut keyakinan iman. Dan yang punya itu bukan hanya orang beragama, bukan hanya orang Kristen. Bahkan ateis pun juga punya begitu. Ya, dan negara-negara misalnya di Eropa, orang-orang di Amerika, mereka yang ateis dan agnostik, mereka mampu bertahan di tengah situasi pandemi. Dan biasanya justru orang-orang beragama yang keimanannya itu cenderung mereka manja terhadap Tuhan, justru tidak punya resiliensi, Pak. Jadi ini unik ya. Orang beriman tidak kuat, yang mengaku tidak beriman malah kuat. Karena terlalu mengandalkan sesuatu yang di luar dirinya berarti ya. Terlalu, bukan berserah, oke, tapi terlalu mengandalkan. Tadi bahasanya bagus banget, manja kepada Tuhan. Iya, manja. Karena selama ini mungkin asupan kehidupan berimannya disusun dalam sebuah struktur bahwa Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu tidak pernah meninggalkan, Allah itu istilahnya selalu memberi yang dibutuhkan. Dan ini menjadi semacam momen kalau ada istilah itu culture shock, kekagetan budaya, ini saya menyebutnya sebagai faith shock, kekagetan iman. Bahwa ternyata Allah yang dipersepsikan kita imani itu adalah Allah yang berbeda. Banyak orang Kristen yang tidak siap dengan itu, tidak siap untuk membuka diri pada kreativitas ilahi, mereka justru ya habis, kecewa. Nggak punya resiliensi berarti malah ya. Betul. Dan salah satunya misalnya, saya belum pernah membuat penelitian secara sistematis, tapi kalau kita menganalisis misalnya dari waktu ke waktu, ibadah-ibadah virtual kita misalnya, di GKI atau di YKB punya, kalau GKI Darmo Satelit juga menyelenggarakan, itu turun, Pak. Seiring pandemi, itu turun. Dan bagi saya itu merupakan salah satu indikasi, bukan satu-satunya, tetapi salah satu indikasi bahwa orang Kristen mengalami yang namanya kebosanan, kejenuhan untuk beribadah. Dan itu indikasi kegoyahan iman, indikasi ya problem resiliensi itu. Oke, Pak. Jadi sebenarnya tadi kalau saya lihat penjelasan Pak Andri yang pertama menjelaskan apa itu iman, itu berarti sebenarnya iman di bagian kedua dari karakter orang yang punya resiliensi itu berkaitan erat dengan yang ketiga ya, kemampuan mencari makna ya. Jadi orang yang punya kemampuan melihat makna di balik peristiwa, melihat sesuatu melampaui dirinya, itu adalah orang yang beriman. Entah sesuatu itu apalah, ya kita menyebutnya sebagai Tuhan kalau orang Kristen. Oke, Pak. Sekarang apa yang perlu dimiliki oleh seseorang supaya ia dapat memiliki resiliensi, Pak? Apa yang perlu kita punya nih? Saya mencoba membaca dan menggali dari beberapa penelitian ya. Jadi orang-orang yang pernah meneliti itu adalah Daniel Goleman, lalu Richard Davidson bersama dengan John Kabat-Zinn, dan juga ada Sean Asher dan Michelle Gillan, dan mereka yang meneliti itu oleh Harvard
business review, hasil penelitiannya itu dikumpulkan. Nah, masing-masing ahli ini punya pandangan yang menurut saya unik, yang dalam konteks kajian multidisiplin kita perlu mempertimbangkannya sebelum nanti saya memberi referensi bagaimana sebagai orang Kristen kita melakukan semacam resiliensi, praktek resiliensi. Kalau kita mulai aja dengan yang pertama, Pak, Daniel Goleman, gimana pandangannya? Apa yang menurut dia yang kita perlu miliki? Ya, Daniel Goleman ini salah satu bukunya yang terkenal kan Brain and Emotional Intelligence. Dia adalah seorang profesor di Rutgers University. Dia mengajarkan bahwa untuk jadi resilience, itu seorang harus mengembangkan praktek berbicara pada diri sendiri. Dalam konteks menasehati diri sendiri. Self-talk. Betul, self-talk. Dan berbicara kepada sendiri, self-talk itu membuat orang ketika mengalami kegagalan, dia mengintervensi kegagalannya dengan optimisme. Jadi, wah saya ini gagal, saya kalah. Oke, tidak apa-apa. Ke depan kamu harus jadi lebih kuat. Sesederhana itu kata Daniel Goleman. Dan Goleman juga kemudian merangkul tokoh yang sangat menarik, seorang ahli neuroscience yang mengatakan bahwa ngomong pada diri sendiri, memberikan penghiburan pada diri sendiri, kadang-kadang kan kita berpikir, wah saya ini seperti orang gila. Tapi dalam ilmu psikologi itu wajar. Dan yang kedua adalah bagian dari proses healing ya. Betul, bagian dari proses healing. Dan yang kedua adalah Richard Davidson yang juga dirujuk oleh Goleman, seorang neuroscientist dari Wisconsin University, meneliti bahwa ternyata ketika kita itu mengalami distress atau stres yang buruk, karena ada tekanan yang mendatangkan reaksi baik, misalnya orang terus berlatih itu baik, tertekan tapi baik. Tetapi ada juga tekanan-tekanan yang disebut distress. Jadi stres yang buruk, itu dalam penelitiannya Davidson, ketika seorang mengalami distress, otak kanan bagian depan, jadi lobus frontal bagian depan, itu aktivitasnya meningkat. Sementara ketika orang menghadapi tekanan dan yang muncul bukan distress, melainkan istilahnya itu eustress, jadi sama-sama ditekan. Tapi yang distress itu jadi kacau, sementara yang eustress justru menemukan makna, menemukan reaksi yang tepat. Itu ternyata otak yang lebih aktif adalah otak depan bagian kiri. Oleh karena itu Richard Davidson mengatakan bahwa untuk jadi resilience, Anda harus melatih otak Anda. Ini memang pembicaraan yang agak berbeda dengan pembicaraan para pendeta Kristen pada umumnya ya Pak Arianus, karena ini kajian lintas ilmu. Teologi menurut saya juga perlu rendah hati untuk mendengar itu. Ya, tapi dan sudah mulai di beberapa tahun udah mulai diinterus sebenarnya kepada para pendeta di Jakarta oleh Pak Dr. Eka. Ya, akan sangat baik kalau kemudian istilahnya teologi dari juga merangkul. Siloam itu dia kita mendengarkan apa namanya penjelasannya tentang syarat. Silakan melanjutkan yang tadi Pak Andri jelaskan tadi. Ya, saya lanjutkan. Masing-masing kita itu memiliki tingkat karakteristik aktivitas otak, entah lebih cenderung ke kiri atau ke kanan. Yang aktivitas otak itu juga bisa memprediksi rentang suasana hati kita sehari-hari. Ada orang-orang tertentu yang cenderung miring ke depan kanan, sehingga hidupnya itu apapun yang terjadi dirasa sebagai sebuah gangguan, tekanan, dan akhirnya gelisah, takut, khawatir. Ada orang-orang yang cenderung demikian. Nah, menurut Davidson, itu
berhubungan dengan aktivitas otaknya. Sementara ada orang-orang yang cenderung aktivitas otaknya itu ke kiri, sehingga ketika ia berhadapan dengan banyak hal, kan kalau otak kiri itu lebih pada nalar, logika, kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, begitu ya. Tetapi ini bukan hanya otak kiri, tapi aktivitas otak bagian depan yang kiri membuat seorang lebih cepat pulih dari segala jenis kesusahan, Pak. Dan ternyata penelitiannya Davidson itu dibuktikan, dilanjutkan oleh ahli yang lain yang bernama John Kabat-Zinn. Dan Kabat-Zinn mengkonfirmasi itu, Pak. Jadi dia menyebut itu sebagai latihan yang disebut metode mindfulness. Mindfulness itu kan berarti kita Mindfulness, oke. Ya, memperhatikan ya. Memperhatikan dengan detail. Jadi latihan Menyimak, untuk menyimak, melatih otak untuk mendaftar segala sesuatu yang terjadi sehingga punya fokus penuh tanpa bereaksi. Jadi John Kabat-Zinn membuat sebuah latihan, orang diajar untuk bernafas, memperhatikan nafasnya saja, latihan yang sangat sederhana. Jadi menarik nafas, melepaskan nafas, dan dalam waktu 30 menit, orang itu mencari tempat yang tenang, hanya untuk memperhatikan nafasnya, dan pada saat ia memperhatikan nafas, ada banyak pikiran, gangguan, ya itu diterima saja, tetapi kemudian kembali memperhatikan nafas lagi. Jadi itu mindfulness yang dilatih oleh Kabat-Zinn. Dan para pekerja, para pegawai yang diteliti oleh Kabat-Zinn melakukan latihan itu secara berkala selama 8 minggu, 30 menit sehari saja, ternyata mereka mengalami pergeseran otak. Jadi setelah latihan mindfulness, otaknya diteliti. Nah, bagaimana menelitinya? Ya tentu dipasang banyak alat. Saya jadi ingat waktu saya kuliah di Boston University itu, saya pernah bekerja sebagai relawan, Pak, di Fakultas Neuroscience. Jadi aktivitas otak saya itu diteliti, disuruh main game, disuruh memecahkan persoalan, dan mereka melakukan penelitian itu. Dan Kabat-Zinn melakukan hal yang sama bagi banyak pekerja yang mengalami banyak tekanan. Ternyata setelah selama 8 minggu, 30 menit sehari melakukan mindfulness practice, para pekerja ini aktivitas otaknya cenderung ke kiri. Kiri bagian depan tadi ya? Ya, menuju ke sisi resilient. Dan mereka ternyata menjadi lebih semangat hidup, lebih semangat bekerja, begitu. Dan ini menjadi latihan hal yang ini kayak mirip latihan meditasi ya? Ya, betul. Jadi mindfulness itu sebetulnya adalah sebuah meditasi, itu kan hanya salah satu saja. Dan kalau kita melihat misalnya di banyak universitas di luar negeri, itu mereka menyediakan aplikasi-aplikasi khusus, software khusus bagi para pelajarnya, para mahasiswanya untuk ya bermeditasi. Jadi meditasinya dalam berbagai macam. Biasanya itu dilakukan dengan mencari tempat yang tenang, lalu juga menjauhkan diri dari gadget, duduk secara nyaman dan rileks, terus memfokuskan pada kesadaran, pada nafas, menyesuaikan. Kalau kita stres itu biasanya ritme nafas kita tidak beraturan. Sebelum Pak Andri melanjutkan untuk kepandangan siapa tadi, Sean Asher sama Michelle Gielen, itu kita memberi dulu kesempatan bagi informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bersama saya, Pendeta Desa Rosa, kita sedang berbicara tentang resiliensi dan COVID-19 bersama dengan Bapak Pendeta Andi Purnawan dari Surabaya. Ini segmen terakhir, tapi Anda masih bisa terus memberikan komentar atau pertanyaan melalui chat room yang tersedia atau kolom komentar. Dan nanti Pak Pendeta Andi dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan Anda. Pak Andri, mungkin sedikit melanjutkan lagi Pak, yang tadi kan masih ada beberapa dua ahli lagi yang pandangannya belum dijelaskan. Silakan Pak. Ya, ada yang namanya Sean Etcher dan Michelle Gielan. Jadi mereka ini menarik karena berkata begini, resilience is about you recharge, not how you endure. Jadi resiliensi itu adalah ya bagaimana kita ngecas ulang kehidupan kita, bukan hanya soal bertahan. Misalnya, kalau kita yang mahasiswa atau anak-anak yang pelajar, besoknya ujian, resiliensi itu bukan belajar sampai jam 3 pagi. Jadi mampu kuat, saya kuat bertahan, belajar sampai jam 3 pagi. Atau saya kuat bekerja sampai jam 11, jam 12 malam, itu bukan resiliensi. Karena itu justru akan membuat orang kehilangan semangat, kehilangan daya tahan di waktu selanjutnya. Jadi bukan belajar sampai jam 3 pagi, melainkan justru punya waktu istirahat yang cukup dan berkualitas. Jadi menurut Escher dan Gielan, karakter tangguh itu dibangun dalam 3 proses kunci. Jadi pertama adalah berupaya keras, lalu yang kedua kita harus berhenti dan memulihkan diri, dan yang ketiga sehingga kita mencoba kembali. Jadi memang diapit ya antara upaya keras dan mencoba kembali, itu aspek intinya. Kalau sandwich itu isinya di tengah itu justru adalah berhenti dan berpulih. Oleh karena itu, berpulih menjadi aspek yang penting, dan ini bisa disebut istirahat, tetapi istirahat itu tidak sama dengan berpulih. Jadi tidak selalu sama maksudnya. Tidak selalu sama. Rest itu tidak selalu sama dengan recovery. Stop itu tidak selalu sama dengan recovery. Oleh karena itu, kalau kita bekerja, ya harus menyediakan waktu untuk recovery. Saya menganalisa misalnya dalam iman saudara kita yang Muslim ya, mereka itu kan punya sholat 5 waktu gitu. Iya. Kalau subuh mereka sebelum berangkat kerja, kalau siang dan asar ya atau zuhur, lalu maghrib mungkin mereka di kantor, itu menjadi momen rest and recovery. Dan yang mereka lakukan kan biasanya sebelum sholat kan wudhu dulu, kena air, membasuh diri, lalu kemudian mereka berdoa, itu recovery. Nah, sayangnya di dalam tradisi Kristen tidak ada semacam kewajiban iman yang demikian. Kita menganggapnya itu sebagai sebuah pembebasan, tetapi di sisi lain banyak orang mereka tidak punya jeda untuk recovery, Pak, di tempat kerja ataupun di sekolah. Karena ya sudah, saya kan tidak harus berhenti berdoa. Nggak punya
Betul. Nggak punya Lanjut sistem ada, ya. tidak punya sistem. Dan yang menarik, pernah dibuat sebuah penelitian, orang-orang Muslim yang ketika bekerja itu berhenti, lalu melakukan sholat, dan seterusnya itu punya daya tahan, punya resiliensi lebih baik daripada sesama Muslim ya, yang tidak. ya bablas saja. Produktivitasnya semakin tinggi berarti. Ya, jadi kita juga seringkali begitu. Waktu liburan kita kan yang kita lakukan apa? Kita tidak beristirahat, tetapi justru otak kita dipenuhi dengan banyak hal. Aktivis-aktivis gereja itu dulu sebelum masa pandemi, kalau tanggal merah apa yang dilakukan? Ya, memang betul acaranya retreat, tapi orang justru jadi semakin stres di sana. Ya. Mestinya refresh, tapi malah stres ya. Iya. Lalu juga ketika libur, anak-anak, banyak orang tua strateginya keliru. Anak-anak hanya boleh main gadget ketika libur. Bayangkan, dari Senin sampai Jumat, ini sebelum masa pandemi dulu ya, mereka sudah stres di sekolah, Sabtu Minggu mereka diberi kebebasan main gadget, itu tidak recovery. Maka lebih baik justru ada pembatasan yang sifatnya harian. Jadi kalau mau memberikan pembatasan gadget bagi anak-anak ya sekarang misalnya yang anak-anak di usia dini, walaupun gadget itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari sekarang, maka jangan melakukan pembatasan dengan membolehkan, ya sudah bebas main gadget di masa liburan. Jadi full-fullan belajar, full-fullan main gadget gitu ya. Nah, jangan begitu. Ya, itu membuat orang tidak akan mampu merecharge dirinya dan tidak akan recovery, dan biasanya orang-orang yang demikian ya mudah stres. Apakah bisa saya katakan bagian recovery tadi itu dalam tiga tahap itu adalah sebenarnya intinya itu tahu diri, cukup tahu berhenti gitu, mengerti saat sadar diri kapan harus berhenti begitu. Ya, berhenti, dan berhenti harus betul-betul berhenti. Dari segala, termasuk otak juga berhenti ya? Iya, mungkin Pak Arianus berpikir, gimana otak kita berhenti? Yaitu tadi, mencoba latihan mindfulness. Ya, ini nanti di bagian praktis saya mau bicara soal itu, Pak. Oke, justru ini sekarang saya mau ke situ nih, enggak. Kita kan telah mendengarkan para ahli ini, Pak. Ya, dan kan ada, saya pikir sudah ada beberapa yang praktis. Tadi soal misalnya mindfulness tadi itu ya, bagaimana kita bermeditasi, menarik nafas saja begitu ya. Sebenarnya ada alat sekarang dijamkan sebenarnya, setiap kali berapa saya diingatkan nih, tarik nafas. Kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya lewatkan. Kalau lagi banyak kerjaan disuruh berhenti tarik nafas, saya abaikan. Mestinya ngikutin ya sistem itu. Oke Pak Andri, sekarang saya dari Pak Andri sendiri sebenarnya, bagaimana secara praktis resiliensi ini dapat kita bangun, Pak? Ya, pertama karena resiliensi itu kuncinya adalah acceptance, maka kita harus menerima kenyataan bahwa saat ini kita sedang takut, khawatir, susah, ya diterima, namun jangan sampai larut dengan ketakutan. Kalau saya selalu berpikir begini, Pak, ketika saya ngurusi anggota jemaat atau anggota masyarakat yang takut dan khawatir, saya berpikir saya harus kuat. Karena kalau saya kuat, maka saya bisa menggandeng, menolong, mengangkat mereka. Nah, bagaimana saya kuat di tengah-tengah ketakutan yang saya alami? Saya berupaya untuk tidak larut di sana. Nah, salah satu cara yang sangat menolong buat saya untuk tidak larut di dalam ketakutan itu, ya tadi proses recharge dan mindfulness practice itu saya lakukan dengan Lectio Divina, Pak Arianus. Oh. Jadi Lectio Divina itu, kalau orang-orang biasanya kan menyebut saat teduh, begitu. Dilakukan di pagi hari atau di malam hari. Saya biasa melakukan Lectio Divina itu justru di tengah-tengah kepadatan, di masa jeda
aktivitas saya di siang hari biasanya. Dan Lexio Divina itu bukan hanya dilakukan dengan membaca Alkitab atau membaca renungan wasiat lalu selesai. Tidak, karena GKI kan punya wasiat ya. Tetapi Lexio Divina itu ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu Lexio, yaitu membaca, tetapi membacanya harus bersuara. Jadi saya membaca Alkitab bukan untuk saya pahami, tetapi saya sedang membacakan diri saya sendiri dulu. Jadi kalau saya membaca bagian Alkitab itu saya membaca dengan bersuara, sehingga saya ini mendengar firman itu, Pak. Karena ada perkataan ya, iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Ya. Lalu setelah saya membacakan diri saya sendiri Alkitab, ya, biasanya saya tidak satu perikop penuh ya, hanya beberapa bagian begitu saya bacakan. Tahap kedua disebut meditasio. Meditasio itu sebetulnya artinya adalah memahami dengan jernih. Misalnya ketika bagian tertentu bicara tentang pengampunan, saya menggali ini apa maksudnya ayat ini. Sebelum dan sesudahnya perikopnya bicara apa. Dan bahkan kalau saya tidak mengerti ya, saya buka software untuk menafsir atau buka Google tafsirannya seperti apa begitu. Nggak apa-apa begitu. Jadi asalkan jangan kebablasan lalu buka media sosial lupa gitu distraksi. Tapi ini disiplin ya, artinya kalau ini maksudnya begini, meditasio. Setelah itu tahap selanjutnya adalah merenungkan apa yang saya bacakan dari bacaan firman itu tadi, hubungannya dengan kehidupanku apa. Kalau saya membaca tentang pengampunan, maka ya saya merenungkan siapa yang perlu saya ampuni, lalu saya juga merenungkan bahkan kenapa saya sakit hati terhadap orang tertentu, itu dengan jujur saya renungkan. Mengapa saya kok sulit mengampuni dia, gitu. Itu saya renungkan. Tahap keempat disebut orasio. Saya berdoa. Berdoa itu bukan berdoa seperti membaca daftar belanjaan, keinginan kita apa saja lalu amin, tapi yang saya doakan adalah apa yang saya baca, pahami, dan renungkan tadi. Maka saya mendoakan agar Tuhan memampukan saya mengampuni, Tuhan memberikan kelembutan hati pada orang yang sudah menyakiti saya, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan dia untuk berrekonsiliasi. Itu yang saya doakan. Dan yang terakhir adalah missio, yaitu mengambil komitmen. Ya sudah, hari ini aku mau telepon dia. Kalau tadi yang saya baca misalnya pengampunan. Sederhana saja misinya, jangan misi yang jauh-jauh, tapi yang kita lakukan hari ini apa? Yang akan kita lakukan minggu ini apa? Terkait dengan firman itu. Dan Lexio Divina ini, kalau kita biasanya saya mendahuluinya dengan latihan nafas tadi, Pak. Saya tenangkan dulu, bernafas, tarik nafas, keluar nafas sampai 30 kali gitu. Ketika sudah tenang, saya melakukan rata-rata 15 sampai 30 menit. Lalu setelah itu, setelah bermisio, saya biasanya baru baca wasiat. Jadi saya tidak membaca wasiatnya duluan, karena saya selalu tertarik, ini apa, isinya apa, ilustrasinya apa, saya punya kecenderungan begitu. Setelah semua, baru saya baca renungan wasiat, dan ketika malam hari, mencoba untuk mengevaluasi yang tadi dalam proses tadi. Betul, komitmen yang sudah diambil siang tadi sudah dilakukan atau belum, dan itu menjadi materi doa syafaat di malam hari. Dan ini sebetulnya latihan yang sangat sederhana, membaca, memahami, merenungkan, mendoakan, melakukan. Tetapi kalau ini sudah jadi habit, jadi kebiasaan, kita akan selalu
berjarak atau mampu mengambil jarak dengan segala tekanan yang pernah kita hadapi, sehingga kehidupan beriman kita itu ya bukan hanya soal understanding. Karena hidup beriman itu kan 3H ya. Ada head, pengertian. Kalau kita kebaktian, mendengar khotbah, banyak orang kan kalau kebaktian yang didengarkan khotbahnya, kalau orang Protestan, itu sebetulnya kan mengakses understanding. Tapi juga harus ada heart. Dalam proses Lectio Divina, ketika kita berkontemplasi atau merenungkan firman dengan diri kita sedang membangun hati. Dan ada hand, praksis. Prakteknya apa? Dan itu kaitannya dengan komitmen saya mau melakukan apa. Jadi kalau 3H kehidupan beriman kita itu seimbang, maka menurut saya kita akan menjadi orang yang tegar di dalam segala keadaan. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami di masa-masa yang paling berat sekalipun, ketika kita itu melakukan mindfulness practice, itu banyak caranya. Kalau saya menempuh salah satunya dengan Lectio Divina, kita akan menjadi sosok yang lebih resilience. Waktu saya di Boston itu kan nggak ada istri, nggak ada anak, mikirin keluarga, mikirin jemaat, mikirin sekolah. Dan mahasiswa-mahasiswa di Boston University itu punya tren, Pak Arlianus. Kalau mau mendekati masa-masa ujian, banyak yang mau bunuh diri. Oh ya? Ya, itu sudah terkenal. Itu kalau sudah mulai tengah semester atau akhir semester, itu suara ambulan itu banyak. Kenapa? Dari mahasiswa itu mahasiswa. Mahasiswa, dan itu karena apa? Beban akademis di sana karena memang tuntutannya sangat tinggi ya. Tapi ketika saya studi di Boston itu saya tetap menikmati hidup. Berat saya turun 10 kilo memang, yo. Waktu pulang kurus sekali. Tetapi saya sangat menikmati. Di masa-masa yang berat, ya. Mindfulness praktis tadi itu. Betul. Bahkan ketika di jemaat ya, seorang pendeta pun kan bisa punya mengalami bulan, apalagi kalau melihat orang susah kita tidak bisa menolong itu kan itu tekanan yang luar biasa. Sangat berat. Nah, itu ternyata sangat menolong. Baik Pak, ternyata sebenarnya kita punya tradisi-tradisi sebenarnya dalam kehidupan keagamaan, kehidupan Kristen yang bisa menolong kita ya untuk mindfulness practice ini ya. Dan Pak Andri tadi menempuh dengan Lectio Divina tadi. Percakapan yang sangat menarik. Saya berharap ini menjadi sebutlah menolong, memberi inspirasi kepada seluruh sahabat DKB untuk memelihara, menumbuhkan resiliensi. Itu kan sangat penting, menentukan mampu tidaknya kita bertahan menghadapi tekanan, termasuk tekanan karena pandemi COVID-19 ini. Pak Andri, waktu kita terbatas, ini sudah bagian akhir. Sebelum saya mengakhiri percakapan kita, apakah ada semacam catatan penutup atau pesan pastoral kepada sahabat DKB? Silakan Pak Andri. Ya, catatan penutup saya adalah Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang tegar dan tangguh. Sebab orang-orang yang tegar dan tangguh itulah yang akan menjadi penyelamat bangsa ini. Dan saya berharap di antara mereka yang tegar dan tangguh, di antaranya adalah saya dan Pak Arlianus serta Bapak Ibu semua. Dengan ketangguhan kita akan terus bertumbuh. Baik. Pak Andri, terima kasih atas pencerahannya, dan sahabat DKB, ada banyak hal yang telah kita bicarakan, termasuk yang praktis. Bagaimana kita menolong diri menumbuhkan resiliensi dalam diri kita supaya kita tangguh menghadapi tantangan-tantangan. Pak Andri sudah memberikan contoh apa yang ia lakukan, dan saya berharap kita belajar melakukannya. Tinggal keinginan mau berdisiplin atau tidak. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.